Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan Mr. DJ Sanglayas. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat netizen dan ada beberapa media. Bang DJ, pendapatnya dong terkait masalah replik dari jaksa penuntut umum. Jadi gini, kita kan tahu bahwa jaksa itu kan jelas ya diatur oleh undang-undang itu kan sebagai aparat penegak hukum ya, dan sekaligus jaksa itu adalah pengacara negara. Jadi tupoksi ya, tugas pokok dari jaksa ini adalah bagaimana dia bisa mewakili negara ya, untuk memberikan satu proses hukum ya. Tentunya proses hukum itu satu, hak-hak dan kepentingan hukum dari para pencari keadilan. Misal, dalam konteks proses penegakan hukum di kita kan, jaksa itu adalah mewakili pelapor ya. Korban merasa dirinya hak hukumnya dirugikan, kemudian dia membuat laporan polisi. Dalam konteks ini adalah polisi sendiri adalah sebagai aparatur penegak hukum yang mewakili pemerintah ya. Kemudian diproses oleh kepolisian dalam proses penyidikan, penetapan tersangka, kemudian P21 dan berkasnya diserahkan ke kejaksaan. Disitulah mulai peran institusi kejaksaan sebagaimana diatur di dalam pasal 25 KUHP. Kewenangan kejaksaan diaturlah di dalam pasal 25 ya. Kemudian kewenangan kepolisian diatur di dalam pasal 25 KUHP. Artinya saya memberikan penekanan di sini, harusnya jaksa penuntut umum bekerja untuk bagaimana rasa keadilan ya, kepastian hukum ini bisa didapat oleh korban yang merasa hak dan kepentingan hukumnya tercederai. Diuji dalam satu proses peradilan dengan dia menyampaikan dakwaan kemudian tuntutan. Kemudian dijawablah oleh pledoi dengan pledoi. Kemudian dijawab juga dengan replik. Kemudian dijawab juga dengan duplik. Artinya kita mengesampingkan kepentingan pribadi. Kalau saya bilang, jaksa jangan baper. Walaupun terdakwa, tersangka, secara gestur, secara psikologis otomatis dia pasti terganggu. Jadi disitulah diuji bagaimana jaksa harus bersabar. Jangan justru jaksa sendiri bermain hati, baper, kemudian dia tidak sadar dengan tupoksi dia sebagai jaksa penuntut umum, sebagai jaksa juga merupakan bagian dari pengacara negara.
dia harus meluruskan. Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, itu diluruskan saja, tapi tidak boleh keluar dari norma atau aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi saya garis bawahi isi replik yang mengatakan bahwa pengacara dari Nikita Mirzani harus banyak belajar lagi, itu sudah keluar dari substansi, itu sudah subjektif, itu sudah menyerang. Padahal seyogyanya antara pengacara, jaksa, hakim, kepolisian itu adalah posisinya sama, diatur oleh undang-undang. Jadi kita tidak boleh bermain hati. Walaupun kita sebagai pengacara tetap dengan intelektual, dengan keilmuan kita harus bisa menempatkan. Kalau memang benar ya benar, kalau memang salah ya salah. Kita harus ingat tujuan hukum itu adalah untuk, yang pertama, kata Thomas Hobbes ya, jangan sampai perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan itu diulang. Artinya untuk memperbaiki. Tujuan hukum pidana itu memperbaiki kesalahan. Ingat, Greenstraff Zonderskot, siapa yang bersalah dia harus dihukum. Jelas hukum itu bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan. Hukum itu untuk memberikan satu efek jera, supaya memang orang yang melakukan perbuatan bersalah itu dia tidak mengulangi kembali perbuatan itu, dia memperbaiki dirinya. Jadi sekali lagi saya menekankan, jaksa penuntut umum harus lebih menggunakan suara hati nurani dan payung hukumnya undang-undang ketika dia melakukan tugasnya sebagai seorang jaksa penuntut umum. Baik pelapor Reza Gledis maupun Nikita Mirzani sebagai terlapor itu adalah sama-sama mereka para pencari keadilan. Mereka lagi meminta kepastian hukum, keadilan bagi mereka masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep calm and call your lawyers. Thank you.